Perkenalkan, aku Nadia Nurparamita dari AK 4308 akan menjelaskan mengenai materi chapter 4 Teori Akuntansi yang berjudul Kerangka Konseptual. Yang pertama yaitu ruang lingkup pelaporan keuangan. Pelaporan keuangan harus memberikan informasi yang berguna untuk dapat disajikan kepada investor potensial dan juga kreditur, serta pengguna lain dalam membuat keputusan investasi, kredit, dan juga hal serupa yang rasional. Tujuan pelaporan keuangan dalam pengembangan kerangka kerja konseptual akan mempengaruhi untuk membuat keputusan ekonomi dan juga untuk menilai prospek arus kas mengenai sumber daya perusahaan, klaim atas sumber daya tersebut, dan juga perubahan di dalamnya. Menurut Dewan Standar Akuntansi Keuangan atau FASB, kerangka konseptual merupakan suatu konstitusi sistem yang koheren dari hubungan antara tujuan dan fundamental yang mendorong standar konsisten dan juga dapat menjelaskan sifat, fungsi, serta keterbatasan akuntansi keuangan dan laporan keuangan. Fungsi kerangka konseptual FASB menyatakan, yang pertama sebagai pedoman dalam menentukan standar akuntansi, yang kedua sebagai kerangka referensi untuk memecahkan masalah dalam akuntansi jika ditemukan standar yang tidak mengatur isu baru, yang ketiga sebagai dasar membuat pertimbangan dalam menyajikan laporan keuangan, dan yang terakhir sebagai upaya meningkatkan daya banding dengan cara mengurangi berbagai alternatif metode akuntansi. Berikutnya adalah perumusan kerangka konseptual yang gambarnya seperti piramida terbalik. Perumusan kerangka konseptual ini dibaca dari bawah, yaitu yang pertama tujuan dasar, yang dimana tujuan laporan keuangan sebagai tujuan dasar dalam memberikan informasi yang berguna bagi para penggunanya. Informasi tersebut digunakan dalam mengambil keputusan strategis dalam aktivitas bisnis, ekonomi, dan juga perusahaan. Perumusan kerangka konseptual yang kedua membahas mengenai tujuan dan juga sasaran pada tingkat pertama yang diimplementasikan pada tingkat ketiga. Di antara kedua tingkat ini diperlukan adanya pilar konseptual. Pilar ini membentuk jembatan antara tujuan akuntansi dengan pengakuan serta pengukuran akuntansi. Dan perumusan kerangka konseptual yang paling atas digunakan untuk mengimplementasikan tujuan dasar. Konsep ini menjelaskan mengenai apa, kapan, dan juga bagaimana unsur-unsur serta kejadian keuangan itu diukur dan dilaporkan. Kerangka konseptual yang ada di Indonesia dikenal sejak tahun 1994 oleh IAI yang telah mengambil kebijakan untuk mengadopsi kerangka konseptual yang menjadi dasar penyusunan standar akuntansi pada kerangka, dasar penyusunan, serta penyajian laporan keuangan. Itulah tadi penjelasan mengenai materi kerangka konseptual. Terima kasih.